Sok menasehati Edis TV langsung Ulti Pria Muslim ini. Tema abang buat live gini, itu toleransi apa tidak? Saya pertanyakan dulu. Baik. Toleransi atau tidak? Baik. Oke, sebentar bang, saya jawab dulu. Saya jawab dulu. Ya. Saya jawab dulu. Nah, saya jawab pakai ini. Sebentar, Anda kan mau tanya, saya jawab dong. Masa Anda nanya nggak boleh saya jawab? Anda aja boleh kok. Baik. Pertanyaan Anda begini, Bang, Anda bikin tema begini toleransi atau tidak? Gini, Bang. Kenapa saya bikin seperti ini, Bang? Karena di negeri Konoha yang tercinta, orang Islam senengnya bahas-bahas agama Kristen. Contoh misalnya, Anda lihat banner ini? Anda lihat banner yang begitu besar yang dipajang di jalan raya ini, lihat? Lihat nggak? Nah, mendadak picek. Lihat nggak? Ini yang bikin, sebentar, ini yang bikin umat apa? Yang bikin ini umat apa? Itu oknum, bukan semua. Iya, makanya saya juga. Abang termasuk. Dibilang oknum. Dengar. Nih, dengar. Oke, dengar. Anda mengatakan bahwa Bible, dengar dulu Bang. Anda mengatakan, Siap. benarkah Bible dipalsukan? Ini sebenarnya inti dari obrolan ini ingin membuktikan bahwa Bible kitabnya orang Kristen itu sudah dipalsukan. Nah, sehubungan dengan orang Islam bikin acara seperti ini, saya tunjukkan yang dipalsukan itu, yang bohong itu kitabmu. Dan malangnya kamu percaya. Mau saya buktikan nggak? Nggak, berani nggak? Mau saya buktikan nggak? Bahwa kitabmu bohong. Dengar saya dulu. Ketakutan kan? Gimana? Agama Islam. Tapi dalam Islam banyak mazhab, bukan satu mazhab. Yang buat itu mazhab apa? Tanya dulu. Mazhab apa? Mazhab itu banyak. Baik. Mazhab Hambali, Maliki. Jangan semua abang lipatkan dengan agama. Baik. Oke, saya tunjukkan ya. Ini sama juga abang buat orang marah. Kalau orang Islam bahas agama Kristen namanya dakwah. Kalau ada orang Kristen menjawab, marahlah orang Islam. Betul. Kalau orang Kristen bahas agama Islam, dakwah. Marilah kepada kebenaran. Betul. Tapi giliran kalau kita bahas agama Islam, saudara-saudara, mereka ngamuk. Betul. Itu namanya Anda egois, Bang. Itu namanya Anda mau menang sendiri. Bukan egois. Gimana? Boleh buat tema, tapi dengan ini, Bang. Jangan buat tema kayak gitu. Oke, jadi ini benarkah Bible dipalsukan? Ini kalau ini namanya dakwah, betul? Kalau buat tema, minta perdebatan antara agama. Namanya dakwah, saudara-saudara. Agama baru boleh. Kalau mereka bahas agama kita, saudara-saudara, luar biasa, saudara-saudara. Tapi kalau dibalik sikit saja mereka ngamuk, saudara-saudara, ngamuk. Agama itu toleransi kan. Kalau buat tema itu saya menjawab kalian. Giliran dijawab toleransi. Udah, berarti Anda tidak mampu menjawab. Loh, tidak mampu menjawab apa? Oke, yang abang tanyakan sekarang saya tanya, apakah Quran sanggup menjawab? Al-Quran itu pedoman hidup, bukan. Apakah Quran sanggup menjawab atau tidak? Itu pedoman hidup. Ayat Al-Quran mengatakan Quran menjelaskan segala sesuatu loh. Bisa menjawab Kak pertanyaan saya. Ini Al-Quran menjelaskan segala sesuatu. Bible tidak pernah mengklaim bisa menjelaskan segala sesuatu. Itu pedoman hidup. Bible tidak pernah mengklaim menjelaskan segala sesuatu, Bang. Kitab abang bisa nggak memperjelaskan sesuatu? Bible tidak pernah membuat klaim menjelaskan segala sesuatu, nggak pernah. Ya, Al-Quran bukan untuk menjelaskan itu. Al-Quran itu ini pedoman ada ayatnya. hidup. Ada ayatnya Quran menjelaskan segala sesuatu. Mau? Apa? Oke, ada Al-Quran di situ?
Ada. Oke, buka surat An-Nahl ayat 89. Silakan. Buka Quran surat An-Nahl ayat 89. Ya, sekarang apa yang abang mau pertanyakan? Pernah Islam tapi pernah Di dalam Al-Quran nih, di dalam Al-Quran surat An-Nahl 89, kami turunkan kepada kamu Al-Quran. Jangan kau keluar dari aplikasi. Tidak terlihat dari sini. Jangan keluar dari aplikasi. Saya tak keluar. Tenang. Bohong lagi. Saya bisa lihat Anda keluar dari aplikasi, makanya di sini terjeda. Saya Memang orang Islam ini boleh berdusta dalam 3 perkara. Baik. Tetangga saya, Baik. Tetangga saya semua beda agama. Ya, saya nanya tetanggamu Tetangga kok. saya semua. Saya nggak ngurusin tetanggamu. Iya, ayo. Makanya saya ayo. Dengar. Di dalam Al-Quran disebutkan bahwa Al-Quran itu menjelaskan segala sesuatu. Anda percaya dengan ayat itu? Percaya nggak? Quran itu yang buat siapa? Quran itu pada Percaya nggak? Iya, percaya saya. Percaya? Karena itu pedoman orang Islam. Baik. Kalau Quran menjelaskan segala sesuatu, tolong. Menurut Al-Quran, kenapa orang Islam kalau mati pakai kain kafan? Silakan. Google dulu dia. Google. Kitabnya udah ganti jadi Google ini. Menurut Al-Quran, kenapa orang Islam kalau mati pakai kain kafan? Itulah indahnya agama Islam, Bang. Itulah indahnya agama Islam. Udah, kau di bawah sana, kau di bawah. Kenapa Al-Quran menjelaskan segala sesuatu? Ya, menurut Al-Quran, kenapa orang Islam kalau mati pakai kain kafan? Itulah indahnya agama Islam. Maka untuk orang-orang yang seperti itu, tiada lain tempatnya adalah ditendang dari sini. Dan mereka itu adalah orang-orang yang nekat yang nyata, namun mereka tiada mengetahuinya. Gini teman-teman, sebenarnya betapa indahnya kalau kita itu saling menjalankan agama masing-masing. Yang Islam dengan Islamnya, yang Kristen dengan Kristennya. Alangkah indahnya seperti itu. Tapi teman-teman, yang terjadi nggak seperti itu. Yang terjadi orang Islam, saudara-saudara, di media sosial, di mana-mana ngomongin Kristen. Abdul Somad ngomongin Kristen. Bawa kitab sucinya orang Kristen untuk menubuatkan nabinya. Adi Hidayat sama aja bahas-bahas Kristen. Ya kan? Coba. Siapa lagi? Ari Untung juga sama. Roma Irama bahkan bikin lagu. Jangan kau tuhankan manusia. Ini kami jawab sekarang, giliran kami jawab. Toleransi lah bang. Toleransi kita bang, toleransi. Terus yang itu kalian nggak ngomong. Itu yang ustadmu kalian nggak ngomong ke sana. Coba bilang sama Abdul Somad tuh bilang. Nekat yang nyata kalian ini. Nih, kalian saya kasih tunjuk ya bagaimana kerjaan orang Islam di negeri kita ini. Nih, saya bilang kerjaan orang Islam karena memang orang Islam semua. Nih, kok dibilang oknum? Bagaimana nih? Lihat ya, saya kasih tunjuk nih. Ini bagaimana orang Islam mengundang penceramah dunia, kelas dunia ini, diundang penceramah kelas dunia datang ke negeri kita ini. Nih, saya balik kamera saya ya. Sebagian dari kalian mungkin tidak tahu ini. Sebagian dari kalian tuh orang-orang awam yang mengira saya buat channel begini ini cari-cari masalah, cari-cari penyakit. Enggak, teman-teman, enggak. Saya buat channel seperti ini, itu memang ada alasannya. Nih, saya kasih contoh. Nih,
Lihat ya. Tur ceramah Zakir Naik Sabtu malam berlangsung di Bekasi, Jawa Barat. Ceramah yang berlangsung hingga dini hari ini diikuti oleh lebih dari 35.000 jemaah di Stadion Patriot Candrabaga. Penceramah asal India, Zakir Naik Sabtu malam mengisi acara Visit Indonesia 2017. Acara yang digelar di Stadion Patriot Candrabaga ini dihadiri lebih dari 35.000 jemaah yang datang dari berbagai daerah. Kali ini Zakir Naik yang ditemani oleh putranya Farid menyampaikan ceramah dengan tema similarity between Islam and Christianity. Tema ini diharapkan Lihat tuh. persatuan antar umat. Nah, tema ini dapat meningkatkan persatuan katanya. Lihat itu. Memang orang Islam ini jago memutarbalikan Quran. Tema ini diharapkan yang dibahas sama Zakir Naik itu apa? Di dalam ceramahnya, saya tantang orang Kristen katanya. Untuk menunjukkan di dalam Injil Yesus mengaku Tuhan. Apakah itu? Yang kayak gitu kalian bilang toleransi, Bang? Ketika Jakar turun ya mengatakan bahwasanya Yesus tidak disalibkan menurut Injil itu sendiri. Itu yang di hadapan 40 ribuan orang muslim tadi yang dipakai Stadion Patriot di Bekasi itu. Giliran ditanggapin mewe. Nangis, Bang, jaga persatuan, Bang. Aduh, entah apa kalian ini. Saya itu hanya menanggapi teman-teman ya, bahwasanya tidak mungkin loh, tidak mungkin Yesus menubuatkan seseorang nabi seperti Muhammad. Nih, akibat ikut Muhammad orang ini minum kencing onta. Ini akibat ngikutin Muhammad ini. Masa kamu kait-kaitkan Yesus kami dengan Muhammad? Ada-ada saja kamu itu. Giliran dijawab kamunya nangis, mau lapor polisi. Saya sudah bilang, kalian kalau mendapati channel saya ini memfitnah, kalau kalian dapati channel saya ini mengatakan sesuatu yang tidak benar tentang agama Islam, sekarang juga kalian ke Mabes Polri. Sekarang datang ke Mabes Polri, ormas Islam datang ke Mabes Polri, bilang, nih, akibat ikut Muhammad orang ini minum pipis onta, nih bilang nih. Apakah yang saya katakan itu fitnah? Oh, nekat nyata Anda itu. Ya. Saya ini teman-teman menjawab. Jangan kotori kekristenan. Ya, jangan kalian kait-kaitkan agama dari Arab itu dengan iman kami. Ya. Tuh dibilang ini katanya foto saya sendiri katanya. Kok bisa-bisanya kamu bilang itu foto saya sendiri? Tahu nggak teman-teman, saya itu sangat merindukan ya, supaya apa? Supaya tidak terjadi debat-debat seperti ini. Hidup tentram. Apakah berhenti di Zakir Naik itu? Enggak berhenti. Lanjut terus, keturunannya banyak. Ada Nandar, namanya Evangelis Yonatan Nandar, namanya aja udah palsu, bohong. Coba, namanya Evangelis Yonatan, padahal namanya nggak ada namanya Yonatan. Itulah kerjaannya orang Islam. Karena memang apa? Di dalam agama Islam memang diizinkan berdusta di dalam 3 perkara. Boleh orang Islam itu bohong dalam 3 hal. Gitu loh. Dibilang katanya saya fitnah lagi, bukan. Bahkan di dalam tafsir kitab sucinya orang Islam, dalam tafsir Kementerian Agama itu dikait-kaitkan kok dengan agama Kristen, diambil dari Bible. Gitu loh. Giliran dijawab penistaan agama. Bahkan nih sudah banyak ini ya. Yang ini, nih dia bilang apa nih? Saya barusan upload di VT saya nih. Namanya Arya nih, namanya Arya dia nih. Dia bilang apa? Si Arya.
Nih, saya ini kan ya, saya putarkan ya. Tapi cuman ngomong doang. Nih. Demi Tuhan, aku sendiri yang membawa nanti orang Polda untuk menangkap dia. Kami udah punya bukti banyak. Nah, tinggal jatuhkan LP aja, dia kena tangkap. Ingatin ya, untuk Edis TV. Ya. Begitu jatuh laporan untuk ditandatangani, dia kena tangkap. Karena Cyber Polda udah sering kelek. Mana? Mana yuk? Justru ya, kalau nanti kalian membuat laporan polisi, nanti terbukti di persidangan. Ya, terbukti di persidangan nanti. Biar siapa ini nih? Karena apa nih? Saya punya gambar-gambar bagus buat kalian nih. Ketika orang Islam nih, ulama Islam nih. Ini ulama Islam nih. Ketika ulama Islam membahas agama Kristen, dilindungi sama kepolisian. Kawal saudara-saudara, kawal. Iya kan? Dakwah. Walaupun ulamanya bahas-bahas kitab suci orang, membahas agama orang, bahas Bible orang, namanya dakwah. Tapi kalau orang Kristen nanggapi, ada juga polisi dikawal juga, tapi dikawal masuk sel. Itulah indahnya negara kita tercinta. Gitu. Ya, jadi jangan tukang kesurupan kalian. Surup yang nyata kalian ini. Nah, itulah teman-teman ya. Ketidakadilan ini itu membuat saya itu tidak tahan, saya teman-teman. Harus saya bersuara. Karena sudah saya diamkan. Gitu loh. Sudah berapa lama saya ya diskusi tapi saya tidak pernah menyuarakan seperti ini. Sekarang saya sudah waktunya bersuara. Gitu teman-teman ya. Nah, maka kalau kita bersuara seperti ini, nggak bisa kita bersuara di Konoha. Nggak bisa. Ya, saya harus meninggalkan apa yang saya punya, teman-teman. Saya tinggalkan kediaman saya tinggalkan pekerjaan saya. Supaya saya bisa bersuara. Supaya suara kita ini didengar oleh bapak-bapak yang di DPR sana. Ya. Supaya ini jangan dibiarkan larut-larut. Yang Islam aja bahas agama Kristen. Nggak ada ininya teman-teman. Ya. Nih, misalnya seperti kedua orang ini nih. Nih, Dondi sama Irina Handono. Kalau bahas agama Kristen, macam nggak ada hukum. Ya, menjelek-jelekkan Paulus terus dia. Ya kan? Padahal Muhammad sama Allah aja nggak pernah ngomong-ngomong Paulus. Kalau kamu datang ke sini, ya kan, tidak tahu duduk perkaranya, kamu nyimak dulu. Ya, kenapa bisa seperti itu? Disimak dulu, gitu loh. Jangan asal cuap-cuap aja. Seperti itu ya. Yo, silakan.